Kabar mengejutkan, pelatih dunia Jose Mourinho dan Hajime Moriyasu memberikan reaksi jujur tentang keputusan Hartman serta sepak bola Indonesia. Langsung berisik. Bukan karena kita menang piala, tapi karena 5 nama besar hilang dari timnas Indonesia yang diasumsikan adalah pemain titipan mafia bola. John Hartman mengguncang timnas, bukan dengan janji manis, tapi dengan keputusan paling berani dalam beberapa tahun terakhir. Serta ada satu nama yang dicanangkan menjadi bom berbaru untuk timnas, yakni Sidney van Hooijdonk. Dan sejak saat itu, satu kalimat terus terngiang di kepala publik. Ini tim nasional atau panggung kepentingan? Tonton semua faktanya hingga selesai. Satu pertanyaan besar kembali muncul di sepak bola Indonesia. Nova Arianto jadi asisten pelatih timnas Indonesia? Ini kata John Hartman. Bukan soal formasi, bukan soal pemain naturalisasi, tapi soal siapa orang Indonesia yang akan berdiri di bench timnas mendampingi John Hartman. Sejak John Hartman resmi menangani timnas Indonesia, satu teka-teki belum terjawab. Siapa pelatih lokal yang akan jadi asisten pelatih timnas Indonesia? Dan dari sekian banyak nama, satu nama terus bergaung, Nova Arianto. Apakah ini hanya rumor? Atau memang arah angin sudah ke sana? Simak sampai selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar mengejutkan, pelatih dunia Jose Mourinho dan Hajime Moriyasu memberikan reaksi jujur tentang keputusan Hartman serta sepak bola Indonesia. Langsung berisik. Bukan karena kita menang piala, tapi karena 5 nama besar hilang dari timnas Indonesia yang diasumsikan adalah pemain titipan mafia bola. John Hartman mengguncang timnas, bukan dengan janji manis, tapi dengan keputusan paling berani dalam beberapa tahun terakhir. Serta ada satu nama yang dicanangkan menjadi bom berbaru untuk timnas, yakni Sidney van Hooijdonk. Dan sejak saat itu, satu kalimat terus terngiang di kepala publik. Ini tim nasional atau panggung kepentingan? Tonton semua faktanya hingga selesai. Indonesia benar-benar panas, timeline penuh debat, fans terbelah. Semua berawal saat John Hartman secara resmi mengumumkan 25 pemain yang akan disiapkan menuju FIFA Series 2026. Sekilas, ini terdengar normal. Tapi ketika publik membaca lebih teliti, 5 nama yang selama ini selalu ada, 5 nama yang terasa kebal, 5 nama yang kerap jadi perdebatan tidak ada. Mark Klok, Beckham Putra, Hoki Caraka, Stefano Lillipali, dan Pratama Arhan. 5 sekaligus, bukan 1, bukan 2. Dan disitulah publik sadar, ini bukan rotasi biasa, ini adalah bersih-bersih. Mari jujur, nama-nama ini bukan pemain sembarangan. Mereka dikenal, mereka punya jam terbang, mereka punya fanbase. Tapi selama bertahun-tahun, publik juga tidak pernah berhenti bertanya, kenapa dia selalu dipanggil? Kenapa yang lain tidak dapat kesempatan? Ini murni kebutuhan tim atau ada faktor lain? Isu soal intervensi non-teknis, isu pemain titipan, isu kepentingan di luar lapangan memang tak pernah terbukti secara hukum, tapi juga tak pernah benar-benar hilang. Dan Hartman datang tanpa nostalgia, tanpa beban masa lalu. Ia hanya berkata satu hal, saya memilih pemain berdasarkan kebutuhan taktik, intensitas, dan mentalitas kompetitif. Nama besar tidak menjamin tempat. Kalimat sederhana, tapi efeknya mengguncang fondasi lama timnas Indonesia. Keputusan ini bukan soal suka atau tidak suka, bukan soal siapa lebih terkenal. Ini soal pesan. Pesan bahwa timnas bukan milik individu, bukan milik agen, bukan milik tekanan. Seolah Hartman berkata lantang, kalau kamu tidak cocok dengan sistem, kamu tidak bermain. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli seberapa sering namamu trending. Dan inilah yang selama ini dirindukan publik, keadilan sepak bola. Di tengah badai kontroversi, Hartman justru menyalakan harapan baru. Satu nama muncul, satu nama yang langsung bikin fans berdiri. Sidney van Hooijdonk, striker berdarah Indonesia Belanda, postur ideal, pengalaman Eropa, dan yang paling penting, naluri gol. Masalah timnas selama ini jelas, kita bisa membangun serangan tapi sering mati di kotak penalti. Sidney datang sebagai jawaban, bukan sekedar naturalisasi, tapi kepingan puzzle terakhir dalam skema ofensif Hartman.
Pelatih dunia seperti Jose Mourinho pernah berkata bahwa pelatih sejati bukan yang menyenangkan semua orang, tapi yang melindungi ruang ganti dari politik. Dalam konteks ini, langkah Hartman sangat Mourinho. Ketika seorang pelatih memilih kebenaran sepak bola dibanding kenyamanan politik, dia akan diserang. Tapi itulah harga dari perubahan. Dan ya, Hartman pasti akan diserang, dikritik, dipertanyakan. Tapi semua perubahan besar selalu dimulai dari keputusan yang tidak populer. Lihat Jepang, di bawah Hajime Moriyasu, tidak ada pemain yang lebih besar dari sistem. Popularitas nomor 2, disiplin nomor 1. Prinsipnya sederhana, pemain melayani sistem bukan sebaliknya. Dan sekarang Indonesia terlihat mulai meniru jalur yang benar. Kini semuanya kembali ke lapangan, bukan lagi di media, bukan di komentar. Skuad lebih ramping, lebih fokus, lebih lapar. FIFA Series 2026 bukan sekedar turnamen, ini adalah ujian mental. Apakah timnas Indonesia siap hidup tanpa zona nyaman? Apakah publik siap mendukung proses, bukan hanya hasil? John Hartman sudah menyalakan api bernama keberanian. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah kita akan menjaga nyala itu atau memadamkannya dengan tekanan lama? Karena kalau perubahan ini berhasil, sejarah akan mencatat hari ketika timnas Indonesia benar-benar memilih prestasi. Satu pertanyaan besar kembali muncul di sepak bola Indonesia. Nova Arianto jadi asisten pelatih timnas Indonesia? Ini kata John Hartman. Bukan soal formasi, bukan soal pemain naturalisasi, tapi soal siapa orang Indonesia yang akan berdiri di bench timnas mendampingi John Hartman. Sejak John Hartman resmi menangani timnas Indonesia, satu teka-teki belum terjawab. Siapa pelatih lokal yang akan jadi asisten pelatih timnas Indonesia? Dan dari sekian banyak nama, satu nama terus bergaung, Nova Arianto. Apakah ini hanya rumor? Atau memang arah angin sudah ke sana? Simak sampai selesai. Era baru timnas Indonesia resmi dimulai. John Hartman datang dengan reputasi besar, filosofi modern, dan target jangka panjang menuju Piala Dunia 2026. Namun, ada satu hal yang belum diumumkan secara resmi, struktur lengkap tim kepelatihan. Yang kita tahu sejauh ini, John Hartman baru memiliki satu asisten pelatih, yaitu Cesar Millan. Satu asisten jelas tidak cukup untuk mengelola tim nasional sebesar Indonesia, apalagi dengan kompleksitas pemain lokal, diaspora, hingga naturalisasi. Dan disinilah peran pelatih lokal menjadi krusial. Mari kita mundur sedikit. Di era Shin Tae-yong, timnas Indonesia selalu memiliki pelatih lokal yang aktif mendampingi. Salah satu nama paling menonjol, Nova Arianto. Nova bukan sekedar pelengkap, ia ada di hampir semua level, timnas senior, U23, hingga U20. Pengalamannya panjang, ia tahu karakter pemain, ia paham kultur ruang ganti timnas. Namun situasi berubah saat Patrick Kluivert ditunjuk PSSI. Di era Kluivert, tidak ada pelatih lokal di jajaran utama kepelatihan. Meski Kluivert sempat berdiskusi dengan beberapa pelatih lokal, yang akhirnya dipercaya hanya Sofi Imam Faisal, itu pun sebagai asisten pelatih fisik, bukan teknis. Kondisi ini sempat memunculkan kritik. Timnas terasa terlalu asing dari dalam. Kini ceritanya berbeda. Di era John Hartman, PSSI secara tegas mewajibkan adanya pelatih lokal yang duduk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nama-nama kandidatnya sudah ada di tangan Direktur Teknik PSSI, yaitu Alexander Zwiers. Artinya, ini bukan sekedar wacana, ini adalah kebijakan resmi. Dan John Hartman sepenuhnya setuju. Menurut John Hartman, kehadiran asisten pelatih lokal bukan formalitas, justru sebaliknya. Ia menyebut pelatih lokal sebagai jembatan komunikasi, penerjemah kultur sepak bola Indonesia, dan penghubung langsung dengan pemain. Hartman memahami satu hal penting, Indonesia bukan sekedar soal taktik, tapi juga dinamika. Ia pun menegaskan bahwa proses penentuan asisten pelatih lokal tidak bisa dilakukan terburu-buru. Para staf akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Prosesnya harus dikelola secara internal. Ini bukan soal cepat-cepat menunjuk nama, ini soal kecocokan jangka panjang. John Hartman menjelaskan dengan sangat jelas. Ia ingin melihat langsung kinerja staf yang ada, memahami karakter mereka, dan yang paling penting, mendapatkan masukan dari pemain. Kami perlu menyaksikan staf di sini, lalu melakukan tinjauan internal untuk mendapatkan feedback dari para pemain. Bagi Hartman, pendapat pemain sangat penting. Kenapa?
Karena pelatih lokal inilah yang nantinya menjadi tempat curhat pemain, menjembatani budaya, dan menjaga keharmonisan ruang ganti. Lalu kenapa Nova Arianto? Pertama, pengalaman. Nova sudah bertahun-tahun di timnas. Ia tahu tekanan, ia tahu dinamika internal. Kedua, kedekatan dengan pemain. Banyak pemain senior mengenal Nova dengan baik. Komunikasi tidak canggung, respek sudah terbangun. Ketiga, jam terbang internasional. Ia sudah melewati berbagai turnamen besar, Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, AFF. Dan yang keempat, Nova adalah sosok yang tenang, tipe pelatih yang cocok mendampingi Hartman yang dikenal tegas dan detail. Namun ada satu catatan penting. Saat ini Nova Arianta dipercaya menjadi pelatih Timnas U20 Indonesia. Tapi jika kita lihat kalender kompetisi, Timnas U20 tidak memiliki agenda padat dalam waktu dekat. Artinya secara waktu, peluang itu masih terbuka. Tinggal satu pertanyaan, apakah PSSI akan merangkapkan peran tersebut? Jika Nova Arianto benar-benar menjadi asisten pelatih timnas senior, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa PSSI ingin kesinambungan, Hartman menghargai pengetahuan lokal, dan timnas dibangun dari dalam, bukan sekedar impor ide. Ini juga menjadi pesan bagi pelatih lokal lain. Ada jalan naik ke timnas. Tentu tugas ini tidak mudah. Menjadi asisten pelatih timnas di era transisi artinya siap berada di bawah sorotan. Salah bicara, disorot. Salah hasil, dikritik. Namun jika berhasil, perannya akan sangat besar dalam sejarah timnas Indonesia. John Hartman sudah sangat jelas. Ia tidak ingin asal pilih. Ia ingin orang yang tepat di waktu yang tepat untuk peran yang sangat penting. Apakah itu Nova Arianto? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, era baru timnas Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Ia butuh orang dalam. Ia butuh pemahaman lokal. Ia butuh jembatan ke pemain. Dan mungkin nama itu sudah lama ada di depan mata. Wow, satu pengumuman yang bikin media panas, supporter ribut, dan jagat sepak bola Indonesia langsung terbelah dua. Setelah berminggu-minggu penuh spekulasi, rumor, dan tekanan dari publik, John Hartman akhirnya buka suara. Bukan soal strategi, bukan soal lawan uji coba, tapi soal 25 pemain final Timnas Indonesia yang akan dipersiapkan untuk FIFA Series 2026, turnamen prestisius yang akan digelar di Indonesia sebagai tuan rumah. Dan dari pengumuman itu, satu hal langsung mencuri perhatian. Bukan cuma siapa yang dipanggil, tapi siapa yang dicoret. Pengumuman ini bukan sekedar daftar nama, ini adalah penanda era baru. Simak semua beritanya hingga selesai. John Hartman seolah ingin mengirim pesan yang sangat jelas. Timnas Indonesia bukan tempat nyaman, siapapun harus siap bersaing. Selama ini kita terbiasa melihat wajah-wajah yang itu-itu saja. Pemain yang selalu dipanggil meski performanya naik turun. Pemain yang seolah punya kartu aman. Tapi kali ini Hartman mematahkan pola lama. 5 nama yang tidak masuk daftar 25 pemain final adalah Mark Klok, Stefano Lillipali, Pratama Arhan, Hoki Karaka, dan Beckham Putra. Begitu nama-nama ini muncul, media sosial langsung meledak. Ada yang kaget, ada yang marah, ada juga yang justru bilang, akhirnya. Sebagian supporter menilai keputusan ini sudah lama ditunggu. Mereka melihat performa beberapa pemain mulai stagnan, bahkan kalah bersaing dengan pemain lain yang lebih lapar. Tapi di sisi lain, ada juga yang menganggap ini keputusan terlalu berani, terlalu keras, dan terlalu beresiko. Dalam keterangan internal tim, Hartman menegaskan satu hal penting. Pemilihan pemain bukan berdasarkan reputasi, bukan karena masa lalu, dan bukan karena tekanan siapapun. Semua murni soal kebutuhan taktik, intensitas permainan, kesiapan fisik dan mental, serta kemampuan bersaing di level internasional. Hartman bahkan disebut mengatakan kalimat yang cukup tajam. Kami membangun tim untuk masa depan, bukan nostalgia. Kalimat ini seolah menjadi garis pemisah antara masa lalu dan apa yang akan datang. Kenapa keputusan ini begitu krusial? Karena FIFA Series 2026 bukan turnamen biasa. Indonesia tuan rumah.
Dunia melihat, media internasional meliput, dan standar permainan akan jauh lebih tinggi. Ini bukan lagi soal Asia Tenggara, ini soal citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Hartman jelas tidak mau setengah-setengah. Dari 25 pemain yang dipanggil, 2 nama langsung jadi sorotan. Jason Silk dan Ulrich Everest, 2 pemain naturalisasi baru yang akhirnya resmi masuk proyek besar Timnas Indonesia. Jason Silk dikenal sebagai pemain dengan disiplin taktik tinggi, tenang saat menguasai bola, pintar membaca permainan. Sementara Ulrich menawarkan kekuatan fisik, duel udara, fleksibilitas posisi. 2 karakter yang selama ini sering kurang dimiliki Timnas Indonesia saat menghadapi lawan-lawan kuat. Masuknya mereka bukan sekedar tambal sulam, ini adalah bagian dari rencana besar. Naturalisasi bukan solusi instan. Yang menarik, Hartman tidak menjadikan naturalisasi sebagai jalan pintas, justru sebaliknya. Naturalisasi dipakai sebagai penguat kerangka tim, bukan pengganti pemain lokal secara membabi buta. Pesannya jelas, kalau pemain lokal siap dan berkualitas, mereka tetap jadi prioritas. Dan disinilah bagian paling menariknya. Dalam daftar 25 pemain final, Hartman memberikan tempat untuk pemain-pemain muda, bukan sebagai penghangat bangku cadangan, tapi sebagai bagian penting dari struktur tim. Pemain muda dipilih karena punya energi, berani duel, tidak takut tekanan, dan lapar pembuktian. Ini adalah sinyal kuat bahwa regenerasi bukan sekedar wacana. Banyak pengamat menilai langkah ini sangat tepat, karena sepak bola modern tidak bisa bergantung pada pengalaman saja. Kecepatan, stamina, dan intensitas tinggi adalah kunci. Dengan keputusan mencoret 5 nama besar, satu hal jadi sangat jelas. Tidak ada lagi zona aman di Timnas Indonesia. Nama besar tidak menjamin tempat, status bintang tidak menjamin panggilan. Siapapun yang ingin bertahan harus membuktikan diri di lapangan. Dan ini bagi banyak supporter adalah kabar baik. Menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 adalah kehormatan, tapi juga beban. Indonesia tidak hanya dituntut menang, tapi juga bermain berani, punya identitas, disiplin, dan tidak mudah runtuh secara mental. Hartman paham betul tekanan ini, karena itu ia memilih keputusan tidak populer demi tujuan jangka panjang. Menuju masa depan Timnas Indonesia. Pengumuman 25 pemain final ini mungkin tidak membuat semua orang senang. Pasti ada yang kecewa, ada yang tidak setuju. Tapi satu hal tidak bisa dibantah, Timnas Indonesia sedang bergerak, meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan zona nyaman, dan mulai membangun masa depan dengan arah yang lebih tegas dan berani. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah langkah berani John Hartman ini akan berbuah manis di FIFA Series 2026 atau justru menjadi perjudian terbesar dalam sejarah Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya kawan-kawan. Sepak bola selalu soal proses, bukan hanya hasil. Keren! Seorang pelatih dari Eropa Timur datang ke Indonesia, melihat langsung atmosfer sepak bola tanah air, lalu tanpa ragu berkata, "Sepak bola di Indonesia bukan sekedar olahraga, ini agama." Kalimat itu bukan datang dari supporter fanatik, bukan juga dari legenda Timnas Indonesia, tapi dari Alexander Dimitrov, pelatih Timnas Bulgaria. Dan pernyataannya langsung mencuri perhatian. Tonton hingga selesai. Alexander Dimitrov secara terbuka memuji ambisi besar Timnas Indonesia yang tengah membangun proyek jangka panjang demi satu mimpi besar, lolos ke Piala Dunia. Pujian itu ia sampaikan setelah Bulgaria dipastikan tampil di FIFA Series 2026, turnamen internasional yang akan digelar di Jakarta pada 23 sampai 31 Maret 2026. Dalam turnamen ini, Bulgaria akan menghadapi
Timnas Indonesia, St. Nevis and Kitts, Kepulauan Solomon. Bagi Dimitrov, ini bukan sekedar turnamen uji coba. Ini adalah cermin perubahan besar yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia. Yang membuat pernyataan Dimitrov terasa lebih berbobot adalah satu hal penting. Dia bukan orang asing di Indonesia. Alexander Dimitrov pernah merasakan langsung kerasnya, panasnya, dan gilanya sepak bola Indonesia. Ia pernah bermain di Persipura Jayapura pada 2003-2005, menjadi asisten pelatih Persipura pada 2006-2007, bahkan sempat menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia pada 2007 di era Ivan Kolev. Artinya, Dimitrov melihat Indonesia dari dalam, bukan dari jauh. Salah satu pernyataan Dimitrov yang paling viral adalah saat ia mengenang masa lalunya di Liga Indonesia. Ia bercerita bahwa saat dirinya masih aktif sebagai pemain, sekitar 5.000 orang datang hanya untuk menonton sesi latihan. Bukan pertandingan, bukan laga besar, tapi latihan biasa. Menurut Dimitrov, hal itu hampir mustahil ditemukan di banyak negara lain. Di Indonesia, sepak bola adalah agama, ujar Dimitrov. Pernyataan ini seolah mewakili apa yang selama ini dirasakan para supporter, bahwa sepak bola bukan sekedar hiburan, tapi bagian dari identitas bangsa. Dimitrov juga menjelaskan bahwa FIFA Series bukan turnamen sembarangan. Ini adalah edisi kedua dari FIFA Series. Pada edisi pertama 2 tahun lalu, Bulgaria tampil di Azerbaijan dan satu grup dengan Mongolia serta Tanzania. Namun kali ini, turnamennya jauh lebih besar. Jumlah peserta bertambah 2 kali lipat, level kompetisi meningkat, variasi gaya bermain lebih luas. Menurut Dimitrov, FIFA Series memberi kesempatan bagi tim-tim nasional untuk bertemu sepak bola dengan karakter berbeda, memahami mentalitas pemain dari budaya lain, membangun komunikasi dan relasi internasional. Dan Indonesia, menurutnya, adalah tuan rumah yang sangat menarik. Yang paling menarik dari pernyataan Dimitrov adalah saat ia menyinggung investasi besar Indonesia dalam sepak bola. Menurutnya, Indonesia saat ini tidak main-main. PSSI dinilai serius membangun sistem, berani berinvestasi jangka panjang, dan punya target yang sangat ambisius. Salah satunya adalah target lolos ke Piala Dunia 2030. Bagi Dimitrov, target ini mungkin terdengar besar, tapi bukan mustahil jika dilihat dari arah pembangunan yang sedang berjalan. Dimitrov secara khusus menyinggung langkah PSSI yang mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri, terutama dari Belanda. Menurutnya ini adalah langkah cerdas dan strategis. Belanda dikenal punya sistem pembinaan usia muda yang kuat, filosofi permainan yang jelas, dan pengalaman panjang dalam membangun sepak bola modern. Dengan melibatkan para ahli dari Belanda, Indonesia dinilai tidak hanya fokus pada tim senior, tetapi juga pada fondasi jangka panjang, mulai dari pengembangan pemain muda, peningkatan kualitas pelatih lokal, sampai pembenahan sistem kompetisi. Dimitrov juga menilai bahwa proyek Indonesia bukan sekedar soal naturalisasi pemain. Menurutnya, naturalisasi hanyalah salah satu bagian kecil. Yang lebih penting adalah perubahan pola pikir. Dari asal menang menjadi membangun sistem. Dari hasil instan menjadi proses jangka panjang. Dan inilah yang menurut Dimitrov mulai terlihat di Indonesia. Pujian dari pelatih Bulgaria ini menjadi sinyal penting bahwa Indonesia mulai diperhatikan, mulai dihormati, dan mulai dilihat sebagai proyek serius. Bukan lagi sekedar tim dengan supporter fanatik, tapi tim dengan arah dan rencana. Bagi Dimitrov, atmosfer sepak bola Indonesia adalah modal besar. Tinggal bagaimana modal itu dikelola dengan benar. Tentu saja semua pujian ini harus dibuktikan di lapangan. FIFA Series 2026 akan menjadi ajang pembuktian, ujian mental, dan tolok ukur sejauh mana Indonesia berkembang. Bermain sebagai tuan rumah berarti tekanan besar, tapi juga kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak diperhitungkan. Perjalanan menuju Piala Dunia bukan jalan pendek, bukan juga jalan mudah. Tapi jika melihat investasi besar, perbaikan sistem, dukungan supporter, dan pengakuan dari luar negeri, mimpi itu kini tidak lagi terdengar mustahil. Seperti kata Alexander Dimitrov secara tidak langsung, Indonesia punya semua bahan, tinggal bagaimana meraciknya. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini, atau justru kembali terjebak dalam siklus lama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Dan kalau kalian cinta sepak bola Indonesia, perjalanan ini layak untuk kita kawal bersama.